Gus ini memegang hukum 3 Trisula Yoga. Trisula apa? Benar, jujur, seperti 3 ini. Tiganya dari konsep Persia, konsep Arab, konsep Jawa itu disatukan iki ono. Maksudnya swarga ning kon keliru. Aku tak ingin masuk neraka, si mantu lho neraka. Dalam arti manunggaling kawruh dengan manunggaling rasa. Kawruh yang ada di pikiran, rasa yang ada di hati. Kalawan karo ekonomi. Iki dodoku jare Soekarno. Endi dodomu? Kau nyikat sampai pasukan, aku duwe pasukan. Kau nyikat ekonomiku, tak sikat karo ekonomiku. Iku Bung Karno. Kadang kita kan nggak ngerti, Pak, karena alamiah. Kalau meminta itu ya, kalau kita belum tahu ilmunya, Pak, kita meminta apa yang kita butuhkan. Itu kalau kita belum tahu ilmunya. Tetapi kalau kita sudah mengetahui ilmunya, mendekat kepada Allah, bingung kita meminta. Iya, kalau kita meminta apa yang kita butuhkan, senantiasa dibalik sama Allah. Sama dengan seorang anak yang meminta sesuatu yang mana dia belum bisa upaya, meminta kepada papanya, Pak, ini aku belikan sepeda ya Pak. Ada sesuatu yang langsung diberikan untuk sanggup, langsung diberikan sama orang tuanya. Ada sesuatu yang tidak, yang harus dengan prestasi. Jadikan kamu ranking 1, sepeda motor ada. Gampang, kamu akan beda dengan orang lain. Jadikan kamu yang kualitas, yang menjadikan kamu murid yang paling hebat, maka disinilah kamu nanti akan kubelikan handphone yang seharga mahal. Ada yang begitu. Tergantung dari kecanggihan kita berdoa meminta sama Allah. Kenapa kadang-kadang kita menohol langsung gak diberi sama Allah, tetapi kadang-kadang kita nyamping ke salah satunya, kita diberi sama Allah. Sama dengan kecerdasan seorang anak meminta kepada bapaknya. Itu tergantung kecerdasan anak. Sang bapak pintar, akan mendidik sang anaknya pintar juga. Itu pasti, Pak. Kak, beliin aku gini, masa gini-gini. Bapak bisa. Tapi kadang gak dikabulkan karena lihat makom. Ya bapak gak adil. Masa emas dikasih uang saku 1 juta sebulan, sehari. Nah, padahal bapak konglomerat, uangnya triliunan, bunganya aja 10 miliar sebulan. Anak baru cuma 5 atau 3. Nah, mestinya kalau 1 juta semua. Apakah kamu anaknya yang kelas 3 SD minta uang 1 juta kau beri? Bapak akan tahu, Pak. Meskipun adil tidak begitu caranya. Mungkin yang SD hanya diberi 20.000, meski anaknya meski bapaknya triliunan punya duit. Lah yang mahasiswa mungkin cari 1 juta. Sesuai makom enggak? Allah begitu. Kalau kita mintanya terlalu tinggi, nggak bisa. Coba aja kita minta, mungkin uang 10.000, sekarang kau dapatkan, kau pinjam orang aja. Mungkin nggak pakai pinjam dong uang 10.000, besok tak kembalikan, pakai aja. Dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Naik aja ke 100.000. Mungkin waktunya menitan. Coba kamu transfer aku ke 100.000 atau 150, dapat dari rumah.
coba naikkan 1 juta, mungkin butuh waktu jam-jaman. Coba naikkan 10 juta, mungkin butuh waktu harian. Coba naikkan 100 juta, bulanan butuh waktu. Tetap dikabulkan, cuman dilihat dari ikhtiarmu. Sebatas apa makom ikhtiarmu? Oh, aku kok enggak 1 miliar 2 miliar, memang makommu di situ. Gue pengusaha, gombule podo pengusaha. Untuk 100 juta hanya bel-belan cukup. Sing awakmu butuh tanda tangan, butuh gadekno iki. Tergantung makom. Tetap minta sama Allah. Lah seorang wali kok enak, udah dibojone. Wis gak ate butuh apa-apa. Punyaku, punyamu. Namanya aja waliullah. Wakile Allah sing nang alam donya, sak karepmu. Apa ono enang kene panganan. Manfaatkan. Kau punya rumah yang ada kolam renangnya, saya enak kepali nih pembantu nih. Iso renang malah juragane lu ngono nang-nang. Sing renang bendino malah babune. Berarti mana yang tidak dikabulkan Allah? Dulu saya berpikir ya, mainan yang paling canggih zaman saya itu dulu itu remote control. Nah, mobil remote control, zamanku kecil, zaman kita kecil, Pak. Remote control. Dulu beli setengah mati, bapak mau ngabulkan leren sing kongkon ngene. Hingga remote control kita satu sudah dapat mobil yang tipe begini, ada tipe lain lagi yang kita sulit lagi minta. Tapi kalau sekarang kira-kira aku iso kulaan iku remote control. Untuk kemarin itu sudah terlaksana, dikabulkan Allah. Nek saiki ngono kebutuhanku, dinaikno kualitas kebutuhan itu sama Allah. Dengan kualitas kebahagiaan itu. Dinaikkan. Dan kita kalau sudah punya anak besar-besar, anak kita sukses bahagia enggak? Bahagia. Begitu kalau kita program makanya gitu konsep-konsep coverru ini kan coverru tentang rezeki, beda coverru rezeki yang dimiliki orang-orang yang belum tahu coverru. Demikian sesuatu hal yang coverru nyata dengan coverru iman berbeda. Coverru iman relatif, tergantung dari kualitas iman dia dan meyakininya, tergantung. Coverru seorang dokter dalam sisi keimanan, dia menjaga kesehatan dengan tidak beraktivitas yang merugikan. Satu contoh merokok, sang dokter tidak merokok karena merokok itu mengganggu kesehatan yang berlaku. Seringkali perokok pasif malah lebih bahaya daripada perokok aktif. Yo, nah dokter, perokok pasif malah sering kena kanker paru-paru. Perokok aktif malah enggak, kenapa? Karena diadakan penolakan. Bahaya. Maka masuk sedikit kena dia. Sing aktif jebas-jebus malah gak apa-apa, Pak. Iki kan karo keyakinan. Dan itu dokter ditanya nggak ngerti kenapa kok orang perokok tidak kena kanker paru-paru, justru yang pasif kena. Karena mindsetnya ada penolakan, keyakinannya dia menghindar hingga hantaman teko pasif itu kena dia. Iya loh. Saya pun bagus enggak. Karena apa? Karena di mindset saya kesenangan aja lah. Dan ini tidak berlogika, dilogikakan enggak bisa. Apa hukumnya kalau enggak merokok itu enggak jernih pikirannya? Enggak. Duh. Mana Nabi Muhammad saya urip saiki melo-melo aku. Ono jalur rokok itu. Terus saking zaman biyen gak ono. Lah itu nang ngene kono wena erekan jebal jebul. Ngono ya.
Mosok ngono, usah karepe aku mikir kok. Ya apa sih apa? Jadi gak iso jadi landasan ini kaweruh Keyakinan. yang keyakinan ini, iman. Gak bisa jadikan landasan. Ya perokok membuat apa iki? Kanker lho. Wong sing menghindar malah kena kanker. Makanya ngono aja geting temen-temen ambek perokok kon kualat ya itu jenenge wong kualat iku. Wong alok iku elok, aja sok ngelokno wong malah melok deh. Nah, karena itu tadi. Loh, makanya dokter gak bisa. Mana? Alasanmu sebagai realiti ilmu kedokteran bahwa kenapa sang perokok itu tidak kena? Malah langsung. Konsep ini konsep Illuminati. Konsep WHO yang dikasih gambar begini. Yang dia mau merubah mindset orang supaya akan begini. Supaya akan terjadi begini. Padahal landasannya di antara 1.000 orang mungkin satu. Nggak usah begini, nggak usah ada rokok. Enak wong mati ku pasti, Pak. Tergantung kita cetak sendiri atau bagaimana, atau kamu dicetak setan kematianmu. Jika kau ditunjukkan hal-hal begini. Ada orang perokok hebat. Rumusnya nggak pada kedokteran, Pak Takim. Loh, Pak Takim perokok hebat, tidur aja merokok, Pak. Loh, turu zamannya bajak. Turu iku rokokan di Samsu bisa. Kok tangi-tangi ku nak wis ndek rokoke. Panas, Bu. Cuman pernah dek rokok turu wae rokokan, Pak. Mati nih keseruduk truk. Loh, gak teko paru-paru, Pak. Gara-gara nyebrang iku, Bu, ketetul truk. Ya sak mati nih nggawa rokok. Mati ini bukan karena rokok, bukan karena paru-paru. Jadi konsep itu kan tidak realita. Gimana letaknya? Ada temanku ngomong, rokokan itu dipikir, harga rokok berapa? 10.000 zaman segitu. Gajinya masih berapa? 1 juta. Coba 10.000 ya. Nah, dia itu 2 pak satu hari. 20.000. 20.000 dikalikan itu 200. Ya, berapa? 600.000. Terus gajinya bagaimana? Dengan 1 juta itu. Untuk kasih istrinya. Terus lantas dia kasih istrinya cuma 500.000. Yang 500.000 untuk transport kerja zaman dulu, sama rokok. Yang rokok waktu itu masih 10.000. Tapi beberapa tahun, 10 tahun dia merokok terus. Konsep rezeki dari mana dia? Iya, Gus. Akhirnya suatu peristiwa menghampiri dia berupa apa? Kebutuhan dia meningkat, anaknya besar-besar. Dia berhenti merokok. Maksudnya apa? Supaya cukup. Malah dia gak cukup, Gus. Loh. Jalur rokok santun becat menek rokokan tingkat no petang pak. Engko lak cukup kon. Kon iku gak genah ngono jenenge. Beneran itu. Kesiku selalu nak ono tolak belakang di samping itu suatu kejadian peristiwa malah tak urui sing ngono. Karena sesungguhnya kita sedang mencari-cari toh. Ngapalno rumus iki. Ternyata saya itu sehari semalam bisa 5 pak. Tapi tidak pernah beli. Rokok Rojali, rokok jarang beli. Masuk LA langsung akhirat. Jadi LA langsung akhirat. Tidak pernah. Dalam beberapa bulan, setahun agak kelalen nang ibu baru tuku rokok. Tuku rokok pisan 20.000 sambate gelane jangkrik. Duit 100 ini karek 50 jadi tuku rokok. Loh, karena saking nggak teruji untuk beli. Nah, tapi Allah selalu ngasih aku rokok terus. Lu nang di dikei rokok. Nanti alhamdulillah
tajrid aku di dalam rokok. Tidak ada hukum aku. Tidak ada hukum aku di dalam rokok. Sama makan itu gak ada hukum. Jadi gak ono landasane gawe mangan piro kok urusan gak ono, gak tuku rokok piro gak ono. Karena gak ada hukum. Gak pernah tersirat di situ. Nek sing durung makomi sambat kok. Tadi aku ikut ditukono rokok mangkel timbangane awakmu. Awakmu bersyukur levelnya, aku mangkel. Kon pikir cucuku iki kenal apa ta? Jejeli terus iki. Ibaratnya oh brek karepe wong-wong. Wis rodok pilek mandeg rokokan. Tambah akeh rokoke. Jadi ceramai. Jadi gini. Nanti iki unik, kita berpikir di situ di mana Allah itu jatah kita. Di mana Allah itu jatah kita. Untuk level makan mangan tentang dia mangan aku. Dolen nang kanca mangan. Dolen nang melayu iku mangan. Masalah iku gak metu duit aku. Umpama nanti cukup duit 100.000 50.000 ngono sing selamat. Sakti. Tajrid aku. Awakmu bingung. Ya apa sih? Bingung. Nah di sini konsep rezeki. Nah rezekiku ternyata didelok ambil Allah kemampuan bagaimana cara dia mendekat sama Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Jadi kalau rezeki ini butuh keyakinan. Kalau gaji ini butuh prestasi. Kamu prestasi kerjanya begini, gaji ditingkatkan. Nek gajiku iso keliru, nek rezeki gak iso. Gak bisa. Namanya rezeki. Jadi unik. Kehidupan kita kadang-kadang di satu dasawarsa atau 1000 hari kadang berputar kebalik. Ono wong merat. Saking kepinginnya ngomong karo aku semalam aja. Bisa dia bayar istri saya itu 150 juta, Pak. Jangan ganggu Kosantor. Ibu Siti. Terus dikasih cek 150 sana belanja di Plaza Indonesia. Saya tak ngomong sama Kosantor. Aku sing apes mau ngambil wong tuwek. Ngene nak makun dolai bojomu iki. Kene apes wis papan kene ae aku tak dolin. Nah. Jadi ini macam-macam. Jadi level untuk keluarga sebetulnya aman. Tajrid itu. Level keluarga aman. Level kita aman. Nah sekarang saya membawa untuk level jamaah ke alam akhirat itu tajrid. Kalau tajrid jamaah semua ikut tajrid. Kalau samina wa atona maka levelnya untuk akhirat aman. Ini kan ditunjukkan ini. Kalau saya aman, keluarga besar aman. Ini yang ditunjukkan sama Allah. Udah aman. Nah itu ke akhirat pun aman. Caranya mendeteksi kan begitu. Oh begini. Nah, mengakar dia. Nah itulah caranya deteksi begini. Nggak sempat kita kaliren, anak umpama kaliren. Tolong dek, siapa jamaah itu yang tolong anak saya? Royoan sudah level lama. Sama di alam sana sama. Saya pun kalau mengantarkan keluarga jamaah meninggal begitu. Di sana disambut siapa? Jadi tajrid itu di sini maupun di sana sama dengan dohir batin kita. Aman. Ini bisa dirasakan. Inilah konsep hakul yakin, ainul yakin. Saya berapa tahun dulu nggak beli ini, malah teman-teman diuntungkan dari rokok yang sedemikian banyak. Wang ono, malah gak ono sih Joko. Wedi. Aku Joko gak ngomong Gus, malah bengi aku. Ngono malah. Awet kabeh iki rokok. Padahal Joko gak apa-apa. Karena pikirannya ngono yo bengi temenan agak ngomong aku. Kalau sing ngomong Gus, aku
Kayak ono ku bingung, lu koncoku iku om duit. Lah aku juga rokokmu gak ngomong lu. Padahal yo gak duwe hukum undang-undang ngono. Karena prosesi pemikirannya dia begitu dewe mengi deh. Padahal gak apa-apa. Allah itu, ya itulah konsep bahwasanya kalau kita itu sering bersedekah, kalau kita ini sering itu menunjukkan kualitas upeti yang diberikan hak hidup kita kepada Allah. Apa upeti? Sebagai taklukan. Jadi kalau kita ini negara kecil ya, untuk negara besar harus ada upeti. Kita ini kabupaten, harus ada upeti yang diberikan kepada pemerintah pusat selaku pajak. Ada. Kita hidup juga itu harus ada upeti yang diberikan kita untuk hidup supaya lancar rezekinya, harus ada. Itu sedekah. Sedekah dan kewajiban berbeda. Kalau kewajiban nggak usah diperintah, bagaimana kita? Itu kewajiban kita.